Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cerita Dupi, di mana kami sebagai pasangan menceritakan perjalanan kami menjalani gaya hidup berkelanjutan, di mana kami belajar untuk mindful sama diri, sekeliling, dan bumi. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal child free karena lingkungan. Tanda tanya. Jadi ini adalah sebuah topik yang sebenarnya kita mau jelasin karena di Reels kemarin pas aku ngomongin tentang child free karena lingkungan yang sebenarnya ngomongin tentang polusi udara itu tuh rame luar biasa. Yang likes tuh ada 2000-an, yang komen ratusan, share juga ratusan. Dan semuanya tuh rata-rata bilang, Kak Nopi jangan child free Kak, bikin aja satu katanya. bikin aja satu pik atau apa gitu, nanti aku cantumkan. Dan by the way kita masih ngeteknya di Jakarta dalam rangka podcastan. Kalau misalnya biasanya kita pasti nunggu kita balik dulu ke Bandung. Tapi karena podcastan dibela-belain, dicari tempatnya. Cari waktunya. Nah, terus ini juga aku tuh baru pulang dari Palembang dan senang banget pas banget bisa dapet jam buat kita record tentang child free ini supaya bisa sharing kenapa sih kita sebagai pasangan harus mikirin bikin anak tuh bukan cuma bikin doang sih. Makanya populasi kita boom. Iya, jadi kenapa kita tuh sebenarnya kita nggak memutuskan buat child free, tapi kita tuh lagi kayak gamang menimbang-nimbang gitu, apakah child free adalah yang terbaik bagi generasi kita ini. Gak usah bagi generasi ini, bagi kita dulu aja dah. Ya, bagi kita dulu. Mungkin kamu boleh ceritain latar belakang dulu, backgroundnya. Kamu tuh pernah mikir punya anak atau enggak? Aku nggak pernah mikir. Kenapa? Ya udah, hidup jalan aja. Karena dia Yoga nggak pernah mikir nikah juga sih. Nggak pernah mikir pacaran, nggak pernah. Aku adalah pacar pertama dan terakhir. Ya, kamu adalah pacar yang tidak pernah aku bayangkan. Tapi ya dengan konteks gitu ya, nggak pernah mikir pacaran. Saya suka sama cewek SMA, SMP gitu ya, ada lah. Tapi nggak pernah kepikir kayak gue harus lulus kuliah pacaran nikah. Gue mikirnya kayak harus S2 harus. Jadi nggak sempat lewat ide itu. Apalagi punya anak. Yes. Tapi nggak nolak. Nggak pernah ada statement aku pengen jadi child free, nggak pernah. Sampai karena dulu juga belum ada istilah booming itu. Ya. Tapi yang aku tahu istilahnya pertama adalah eco anxiety. Kamu tahu nggak? Enggak lah. Masa? Eco? Sekarang tahu, dulu enggak. Oh iya. Anxiety. Cemasan. Soal? Lingkungan. Ya itu. Jadi awalnya lebih ke situ, kayak banyak generasi yang dulu kayaknya belum alpha ya, kayak Gen Z gitu. Kayak baru muncul tuh istilah Gen Z. Ini gimana nanti bumi ini? Gitu. Kalau teman-teman yang ngikutin isu lingkungan kayak mungkin tahu Greta Thunberg. Tahu nggak? Kamu Greta Thunberg? Nggak tahu. Yang anak yang demo sekolah nggak mau sekolah itu di Sweden. Nggak tahu. Jadi dia bikin climate strike ya, demo lingkungan dengan cara setiap hari Jumat bolos sekolah. Dia pegang papan umur gitu. Berapa? Kayaknya umur adek aku deh waktu itu, kayak 15-an gitu. Kalau kita mau bolos sekolah aja, nggak mikirin tentang lingkungan. Dia bolos sekolah di depan parlemen kalau nggak salah, terus kayak bilang generasi kalian menghancurkan masa depan kita gitu. Terus sebenarnya dulu tuh aku udah pernah lihat kayak tindakan serupa dari campaigner lama di tahun 90-an. Itu kayak zamannya Earth ada satu UN Earth something itu. Yang ngomong ada Suzuki kayak Suzuki mobil, Firm gitu. Kalau di Google kelihatan tuh dia ngomong hal yang sama kayak Greta Thunberg, tapi itu beda 20 tahun. Bayangin masih ngomongin hal yang sama. Iya, dan kan sekarang aku juga sering diundang buat ngomongin tentang lingkungan ya. Dengan background aku yang musisi, kadang aku tuh juga bilang ke kamu kan, curhat. Aku lumayan bosen nih, pada baru 1 tahun terakhir gitu. Aku lumayan bosen ngomongin sesuatu yang kayaknya berulang, memang agak beda dikit, tapi kayak kok masalah sama gitu. Karena kayak orang-orang belum denger nih gitu. Iya, dan Yoba bilang enggak, yang itu teman-teman aku yang aktivis dari 20 tahun yang lalu juga ngomongin hal yang sama kayak kamu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Iya. Jadi tapi sebenarnya
ya memang kelegaan buat aku, kayak maksudnya aku bukan ngomongin sesuatu yang tidak eh, tidak bermanfaat, tapi ternyata masalah yang sama tuh masih bergulir sampai sekarang. Mungkin dari tadi si Greta. Ya intinya dari Greta itu kan jadi papa mamanya Greta itu tuh Oh, aktor ternama. Dia ikut orang tua sampai bingung kan. Kalau di Indonesia mungkin ini teman-teman tahu Kabin Kebun, nanti bisa di googling. iya. Mbak Itu Uke, juga dari story-nya tentang anaknya. ya Mbak Uke sebagai sama Mas Uco gitu ya sebagai yang owner Kabin Kebun. Mereka memulai gaya hidup slow living, mulai bercocok tanam, mikirin soal iklim, masa depan. Dengan konteks mereka orang yang besar di Jakarta, Bintaro kan. Anaknya tiba-tiba nyamper kata mereka kan. Iya. Ngomong gimana sih? Dia ngomongnya di suatu minggu katanya. Oh, Satu iya, minggu iya, iya, yang iya. santai, tenang, tiba-tiba anaknya nyamperin kayak generasi kalian tuh generasi perusak lingkungan. Ya, aku ingat kata-katanya generasi kalian tuh sangat destruktif. Oh iya, destruktif. Iya. Karena ekstraktif juga sama sumber daya, tapi Intinya ngancurin lah. juga merusak dengan sampah-sampah yang kita buang dan berbagai aksi-aksi Ya, nah itu juga sebenarnya kan dampak perbedaan 20 tahun lalu dan sekarang adalah sosial media. Gitu. Kalau mungkin dulu yang 20 tahun lalu Suzuki Severn itu nggak ada sosial media. Jadi cuma di koran-koran dan orang tertentu yang baca ya, aktivis-aktivis lagi. Sekarang kalau aksi kayak Greta Thunberg sampai masuk majalah Times, itu tuh ya ada sosial media. Jadi kayak kejadiannya anaknya Mbak Uke dan Mas Ucok bilang seperti itu, Niar ya, dan Niar bilang seperti itu, ya itu pasti terjadi di banyak anak lain. Nah aku tuh dapat input itu. anak-anak yang memang udah umurnya untuk bisa berpikir kritis Iya. dan bisa berpendapat dan terpapar sama informasi. Karena sebenarnya banyak anak-anak yang nggak tahu, karena kan lingkungan pertama keluarga. Kalau Nah. papa mama yang nggak tahu tentang awareness tentang lingkungannya, nggak Mau mungkin. harapin apa, kan? Iya, anaknya nggak mungkin tahu. Nah, tapi buat aku mikirnya waktu itu bukan ke anak, aku mikir ke adik aku. Karena si campaigner Greta Thunberg itu sampai sekarang masih climate strike loh, sampai udah masuk kuliah. Seumur adik aku jadi mikir ini masa depan adik aku yang paling kecil kayak gimana, apalagi anak. Iya. Gitu. Jadi itu background kamu. Kalau aku sebenarnya, adik kamu mungkin teman-teman nggak tahu. Oh iya, adik aku jauh sih umurnya sama aku, beda 10 tahun. Dan dia juga berkebutuhan khusus, the special need child. Gitu ya. Tapi masih bisa beraktivitas. Dia different but difable. Cuman nggak sampai yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu tuh aku juga ada kesadaran lain. Karena aku ngambil teknik lingkungan, aku tuh jadi ngerti sebenarnya ada faktor, kalau bilangnya gen kan ya. Oh ini gen, wah gitu. Zaman dulu dikutuk bukan, oh gen lu kacau gitu kan. Pasti lu bikin dosa gitu. Tapi aku ngerti itu tuh sebagian ada efek nature-nya juga. Nature-nya kayak makanan yang masuk apa, waktu ibunya mengandung polusinya apa, dan ternyata benar. Kalau kita lihat banyak logam-logam berat gitu dari Teflon Teflon atau salah satunya. pokoknya yang beracun-beracun lah gitu ya. Masuk kita nggak nyadar ya, kayak mikroplastik aja ternyata Dari galon yang minggu lalu kita bahas. baru tahu tahun ini loh, 2 tahun 3 tahun ini. Tapi kita kan udah pakai galon AUA Dari aku kecil. dari mamah kamu. Mungkin ya dari mama. Iya. Nggak tahu sih deh kalau dulu mama papa gimana sih. Ya pasti pakai galon juga, brandnya apapun ya. Tapi praktek pakai galon itu ternyata udah pakai lama banget. Berarti kan ada turunannya. Nah, terus belakangan ketahuan ternyata bukan cuma mikroplastiknya yang bikin nakutin, tapi zat tambahan di dalam plastik itu yang bikin dia tuh kayak tahan banting, tahan panas, tahan apa. Itu yang ternyata ganggu hormon. Nah, ganggu hormon ini juga bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi nyambung gitu kayak intuitively ya. Gitu dia. Aku jadi agak-agak ngeri Iya. punya anak. Seperti itu. Kalau dari aku backgroundnya sebenarnya aku juga nggak tahu tentang mikroplastik segala macam dulu pas masih muda ya. Berangan-angan punya anak pasti punya, karena aku punya keinginan buat nurture seseorang. Jadi kayak ada rasa pengen ngajarin dan lain-lain, pengen berbagi kehidupan dengan orang yang memang masih lebih jauh umurnya daripada aku. Nah, jadi pengen sih punya anak gitu. Tapi setelah semakin ngulik gitu tentang kemungkinan masa depan kita, di mana krisis iklim yang sekarang udah kita rasain, itu tuh baru baru pembuka lah
dengan gaya hidup yang masih kayak gitu. Jadi penyebab dari krisis iklim sekarang kan yang kita lakuin selama ini dan masih kita lakuin, kita tuh nggak berubah gitu. Kebijakan nggak berpihak pada krisis iklim, banyak hal yang maksudnya udah tahu nih jelas-jelas itu akan merugikan, tapi tetap dilakuin gitu. Dan kayak kemarin lah contohnya, aku share tentang krisis iklim di Palembang itu ngomongin soal kayak ditanyakan kenapa, apa sih sebenarnya yang diharapin buat kebijakan pemerintah gitu. Kan banyak kebijakan-kebijakan kita yang nggak tepat sasaran, maksudnya kayak mau hemat sumber daya bensin tapi disubsidinya mobil listrik gitu. Yang padahal tenaganya masih pakai batu bara. Jadi kayak gitu-gitulah, kayak yang mungkin sehari-hari dari plastik sekali pakai diganti jadi spoon bukan sekali pakai yang numpuk di rumah. Itu kan kayak nggak komprehensif gitu, nggak holistik gitu bikin solusi. Ya, jadinya akhirnya ngaruh juga ke lingkungan karena semua produksi yang kita pakai itu semuanya dari bumi, sumber daya bumi, memberikan emisi karbon, transportasi barang-barang yang dibeli juga pakai emisi karbon, ketika sampah dibuang juga keluar gas metana yang akhirnya meningkatkan atmosfer bumi. Udah climate activist. Keren banget. Tapi aku lebih penasaran sama background kamu yang musisi. Kan background kamu musisi, dunia entertainment. Aku kan denger ini udah nyicilnya lama. Iya, kalau di musisi sih sebenarnya nggak yang kayak pengen banget punya anak juga. Kalau dari kalangan musisi, banyak yang akhirnya punya anaknya tengah-tengah, maksudnya setelah umur 30 baru mikir gitu-gitu juga ada sih. Iya. Cuman nggak pengen banget juga. Jadi kebanyakan ya ada teman aku yang punya 2 anak, ada yang kayak nahan dulu segala macam. Nah kalau aku ya gara-gara kamu juga, karena kamu kan gara-gara aku sih. pasangan buat anak. Jadi pasti ada kayak kita consider tentang keuangan, itu kayak yang paling itu kayaknya semua orang lah. Berkaitan lah. Iya. Karena berkaitan juga, misalnya kayak kamu kalau punya anak, kamu harus kasih misalnya udara bersih. Nah ini yang aku pikirin sebenarnya ya. Jadi waktu kan biasa dulu kan udah financial planning kan. Ya. Kalau Bang Radit di podcastnya dia kan suka ngomongnya ya dia udah punya dana tabungan buat pendidikan anak dari zaman kapan. Iya. Kita kan mohon maaf kita mau dana darurat aja kepake buat yang darurat terus. Sorry banget nih. Nah tapi salah satu yang lain cost kayak cost structure atau satu kategori yang muncul di kepala aku ya adalah dana untuk kita bisa hidup nyaman di tengah krisis iklim yang makin edan, makin gila. Contohnya kalau episode lalu air purifier. Iya, jadi kayak kita harus beli udara bersih sekarang, apalagi kalau tinggal di Jakarta atau di perkotaan besar. Yang mestinya kita dapetin gratis harus dibeli. Nah, dibeli ini kan pakai uang. Kalau nambah satu makhluk hidup lagi di rumah, berarti kita harus menambah lagi. Apalagi India ini, kalau aku nggak salah, aku pernah baca bayi itu adalah salah satunya mamalia yang paling fragile ya, atau paling bayi manusia. Iya, bayi manusia itu paling nggak bisa ngapa-ngapain dibanding bayi yang lain-lain. Dibanding bayi-bayi mamalia lain. Dibanding bayinya kucing, bayinya anjing, bayinya bajing. Jadi, kita harus benar-benar memberikan konsentrasi bukan cuma soal soal kayak love-nya, tapi harus soal taking care-nya. Basic needs. Ya, basic needs, environment. Kan kalau kucing kan terus cari makan sendiri. Gitu iya, kan? bisa cari, mungkin pertamanya susui, habis itu akhirnya langsung bisa ya, cari dalam makan. waktu bulan gitu ya, kayak langsung kamu hidup di jalanan Jakarta. Iya, sedangkan kan bayi manusia enggak gitu kan. Kebetulan kita kan ngeluarinnya bayi manusia ya, tapi belum pernah nyoba sih. Nah, terus jadi aku juga concern sama soal keuangan, karena kita pengennya kalau punya anak, kalau misalnya masih mikirin tentang kita berdua aja, belum yang kayak nyaman, nyaman sih nyaman, tapi belum yang kayak settle banget. Apalagi dengan tuntutan-tuntutan itu krisis iklim. Kalau misalnya kayak sekarang keponakan aku kemana-mana harus naik mobil, karena kalau enggak gila polusinya. Ketampol sama karbon monoksida. Iya, sedangkan kita nggak punya mobil, kita masih bisa pakai, ya kalau kita kan orang dewasa gitu, ya udah pakai transportasi publik umum atau ngegojek gitu paling gampang kan. Grab car. Pakai masker lah mentok gitu, tapi
imun kita lebih tinggi, jadi nggak akan kena yang kayak demam langsung gitu. Kalau anak kecil kan Rentan, kasihan, iya. kalau naik Grab car pun gitu pasti ada banyak virus yang tertinggal segala macam. Iya. Apalagi ya paling concern selama polusi sih. Nah, aku pernah ngitung eh, kenapa jadi anxiety-nya tuh nggak cuma soal konseptual, tapi sebenarnya nyambungnya semua yang krisis iklim, nyambung ke keuangan. Contoh pertama, tadi yang bahas soal filter buat air purifier. Itu kan di episode lalu berapa? 6 bulan sekali beli. Nah, waktu itu kita pokoknya 3 bulan langsung hitam. Ya 3 bulan hitam, tapi kita ganti di bulan ke-6. Kalau nggak Harus salah. beli 750.000. Ya let's say angkanya gitu ya, 6 bulan 750, berarti kan 100.000 nih sebulan. Iya. Belum, Itu baru yang merek kita ya, bukan merek yang lain. itu nggak canggih, nggak yang mahal banget gitu, jadi merek standar gitu ya. Terus itu satu ruangan. Kalau ada, let's say 3 ruangan. Jadi ini air purifier kita taruh di rumah orang tua Iya. kita. Sekarang di Bandung sebenarnya kita nggak butuh. Nggak butuh-butuh amat, karena ngebantu. Tapi kalau semua ruangan, let's say di Jakarta yang kayak gini, butuh air purifier ada 3 ruangan, berarti sebulan harus nambah 1,5 juta. Itu baru di rumah. Per 6 bulan. Iya, itu baru kebutuhan kecil di rumah, salah satu gitu. Belum yang kayak misalnya makanannya, terus kayak kebutuhan lainnya aku juga kurang ngerti ya. Mungkin teman-teman yang punya anak lebih Tapi ngerti. aku ada yang lain contohnya. Ini yang dialami sama kita dan bakal relate nanti kalau punya anak di krisis iklim ya. Asuransi. Oh iya benar. Klaim asuransi itu kalau teman-teman googling dalam beberapa tahun terakhir, ini tuh naik. Dan tahun ini kamu bilang 2 kali, Cici aku juga bilang gitu. Iya, jadi 2 kali kena naik. Tapi ini untuk alasan yang berbeda ya. Tapi kalau lihat seminar-seminar insurance internasional, mereka udah bilang mulai ngebahas dampak krisis iklim ke premi. Oh. Soalnya ada 2 hal. Satu, penyakit tidak menular meningkat. Kedua, kualitas lingkungan makin buruk sehingga penyakit-penyakit yang menular juga naik. Karena kan Menarik. contohnya kalau penyakit menular nyamuk. Nyamuk tuh nggak ada di tempat dingin. Tapi kalau Bandung jadi panas, nyamuk ikut. Ada. Jadi DBD gitu maksudnya. Jadi ya faktornya makin tinggi karena tempatnya yang biasanya mungkin nyamuk dari daerah bawah yang nggak dingin, daerah bawah ini naik ke atas nih panasnya nih. Jadi nyamuknya naik juga nih. Iya. Nah jadi intinya klaim asuransi naik. Nah kita aja sekarang klaim yang bukan gara-gara, maksudnya asuransi nggak bilang ini gara-gara climate crisis kita naikin gitu ya. Ini aja udah mikir. Yang gara-gara mismanagement rumah sakit. Ngasih harga seenaknya itu kan. Nah, yang krisisnya ini tuh nanti kerasnya pasti 10-20 tahun ke depan. Gitu loh. Terus BPJS kita juga kan sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya. Gitu. Siap nggak nih BPJS kita buat nge-cover heat Jadi stroke? itu baru udara dan kesehatan. Iya, ya heat stroke juga sama kan. Kalau kamu lihat berita-beritanya Mungkin kayak teman-teman nggak tahu heat stroke tuh kayak kena panasnya ekstrim di luar, terus sampai badannya terkapar karena badan kita nggak didesain buat berfungsi optimal di temperatur tertentu. Cuaca yang panas. Gitu. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Terus AC. Nah, kita berdua kayaknya. Mungkin di rumah kita sekarang belum butuh AC. Tapi di rumah-rumah Kabupaten Bandung. di rumah-rumah yang lain dengan Jakarta lah paling gampang. Dengan panasnya makin naik dan memang tahun ini panas global kita secara global udah naik 1,5 derajat. Dan ini tuh sebenarnya udah di ambang batas yang PBB bilang udah 1,5 ini udah chaos. Paling parah. Udah chaos gitu, apalagi naik lagi gitu. Iya. Nah, butuh AC pastinya. AC itu kemarin yang aku ingat waktu kita nikah awal-awal kan ditanya tuh tagihan listrik lu berapa, ingat gak sama saudara-saudara. Terus kita bilang Di bawah berapa ya? Kalau nggak salah kita. pokoknya nggak gede lah, di bawah itulah gitu. Itu juga kayaknya nggak seper bulan gitu, itu mungkin hampir per 2 bulan gitu, karena nggak pakai AC. Iya, itu yang bikin jadi lebih hemat di sisi itu. Tapi kita ya kalau ada expense yang lain gara-gara misalnya bolak-balik Jakarta apa segala, cuma untuk listrik kita jadi murah. Ya, nah kebayang kan kalau punya anak, pasti anaknya harus dikasih temperatur yang nyaman. Butuh AC, AC-nya gimana? Iya. Jadi kayak banyak Mungkin pertimbangan. itu udah wajar ya buat banyak orang yang memang punya penghasilan menengah gitu, yang punya ya bisa Iya. gampang afford AC gitu. Cuman yang mungkin dulu beli kipas yang gini-gini. Tapi kan kalau AC kan mungkin selalu ada, maksudnya bisa dipakai puluhan tahun gitu kan. Iya. Cuman yang tadi pagi kamu juga ceritain ke aku kalau ternyata di titik tertentu, di suhu tertentu di bumi udah ada penelitiannya kalau AC itu nggak bisa dipakai lagi.
Tuh. nggak efisien lagi. Soalnya kan cara kerjanya AC tuh dia nyedot udara panas dari udara dari dalam yang panas dimasukin ke dalam AC, dikipaskan, terus di dalamnya tuh didinginin, terus dikeluarin. Makanya kalau di luar ada boxnya tuh boxnya ngeluarin udara panas kan. Nah tapi itu bisa terjadi gara-gara udara di luarnya itu nggak lebih panas daripada udara yang disemprotin sama si kipasnya. Kalau dia nyampe titik yang di luarnya ini lebih udah sama, nggak jalan. Gitu. Jadi AC pun kalau dibilang apakah AC akan berjalan selama 20 tahun ke depan dengan cara teknologi yang sekarang, ya belum tentu. Makanya beberapa peneliti lagi nyari caranya nih gimana mendinginkan ruangan tanpa bergantung sama AC. Karena AC-nya sendiri makan listrik dan listriknya buat pemanasan global, jadi kayak dilema gitu loh. Gitu. Nah, itu dia. Baru 3 hal ya, kayak konsiderasi yang pasti soal uang, karena tadi harus banyak hal perintilan-perintilan ditambah karena krisis iklim kita. Kalau aku backgroundnya sih sebenarnya selain karena aku pengen nurture, tapi aku juga ada kan trauma masa lalu di keluarga yang bikin aku mikir juga kayak misalnya aku udah kelar belum nih sama masa lalu aku sama Sama inner child. sama inner child. Emang diapain sih? Ngeri banget kayaknya. Ya, yang dengerin podcast pasti tahu lah kenapa. Makanya dengerin kalau jangan. Ya, Novia pokoknya, Novia punya podcast yang judulnya Jangan Dengerin. Nah, ya, itu. yang itu dah pokoknya. Kalau aku ngomong monolog pasti ngomongnya yang kayak lebih personal. Nah, kalau sama Yobel baru ngomongin lingkungan. Terus jadi konsiderasi adalah uang. Kalau aku ya backgroundnya sebenarnya punya anak mau tuh, tapi ada soal krisis iklim dan trauma-trauma masa lalu yang sebenarnya bisa sih diselamatkan, maksudnya disembuhkan maksudnya, supaya bisa nggak ke kayak menyakiti keturunan kan, kayak maksudnya itu tuh kayak sesuatu yang bisa diturunkan kan, luka gitu. Iya. Jadi kalau aku udah sembuh dan hopefully sembuh, mestinya bisa gitu. Cuman kan PR. Dan maksudnya itu masih bisa diproses karena itu dalam kontrol kita. Itu maksudnya masih ada dalam kontrol aku yang kayak aku bisa nih lebih peduli lagi sama hal-hal yang mungkin belum beres. Karena kan itu perjalanan ya, jadi nggak selangsung kayak ibaratnya ketemu psikolog sekali itu langsung selesai gitu, nggak mungkin. Jadi kayak mungkin itu dalam perjalanan yang sekali-sekali misalnya ada satu masalah selesai, yang masalah anger selesai, yang masalah insecure selesai gitu. Nah itu perjalanan yang bisa diselesaikan kalau kita mau peduli sama diri kita sendiri, sebelum menyadari diri ada gitu. bayi manusia tadi. Sebelum ada bayi manusia, cuma kan ada nih yang nggak dikontrol, yaitu krisis iklim itu. Maksudnya kita tuh nggak bisa sendirian, ini kan bumi ya, kayak ada jutaan umat manusia lainnya gitu yang kalau nggak mau gaya hidup, nggak ada kebijakan maupun regulasi yang bisa berpihak biar kita bisa sama-sama nih bersama untuk menyembuhkan yang sekarang udah terjadi dan tidak mengulangi kesalahan yang lalu, baru kita lebih tenang. Bukan karena ya kan ada kan yang teman-teman cerita Nupi bilang, aduh di agama tuh harus loh Aika punya anak gitu. Tapi di agama juga harus pelihara bumi. Nah itu yang jarang dibahas. Kalau itu tuh kayak dua hal yang sebenarnya disebut. Aku kan nanya juga sama teman-teman yang muslim kan. Iya, karena mayoritas kan teman-teman kita juga yang aktivis banyak kan muslim. Banyaknya muslim lah gitu. Mungkin kita kurang gaul tapi banyaknya muslim gitu. Nah, ada juga ajaran-ajaran itu gitu. Iya, bahkan dalam surat-surat di acara kemarin kamu ada workshop agriculture, permaculture ya. Permaculture. Di slide-nya ada ayat Al-Qur'an yang ngomongin tentang hubungan kita sama tanah gitu. Jadi nggak tahu ya kenapa, ini karena mau kiamat ya jadi pada nggak mau tahu tentang. Nggak tahu karena memang nggak dijadiin, nggak ngeliat ke situ gitu. Padahal, nah ini aku mau cerita nih kekhawatiran aku ya, kalau ada anak selain finansial. Kita tuh bisa ribut gara-gara cuaca panas loh. Iya, ini aja sekarang kita di Jakarta lebih tans. Pokoknya tiap kali ke Jakarta, aku ngomong ke Novia. Kalau tiap kali ke Jakarta, kayak, ini tuh feeling pasti ada aja ributnya. Emosinya lebih tinggi. Keluar dari rumah sumuk gitu ya. Iya. Terus kalau udah pulang rumah jadi capeknya double gitu kan. Kalau capek double jadinya pengen marah gitu kan. Jadi kebayang kalau ada satu lagi nih. Iya, terus tadi aku ngomongin soal tanah tuh karena
maksudnya kita tuh manusia mestinya tuh nggak cuma mikirin apa ya anak itu memang ada di ajaran agama ya, kayak kamu bilang kan memang ada. Betul. Tapi ini masalah ini kita tuh mau mewarisi hidup kayak gimana buat anak kita. Itu anak kita loh. Itu buat teman-teman yang punya anak, punya cucu bahkan kayak maksudnya mikirin nggak sih mereka tuh 10 Gak usah anak tahun. cucu, ponakan. Iya ponakan kayak Ai yang aku sering post di story sama Ian. Mereka tuh 10 tahun ke depan bisa nggak hidup dengan bumi kayak gini gitu. Dengan panas yang kayak gini mungkin mereka bisa beradaptasi gitu. Cuman gimana gitu keadaan lingkungannya, apakah ada air bersih, apakah mereka harus berjuang dapat uang lebih banyak untuk bisa dapetin kenyamanan. Iya, sabar. Pasti nggak, ya banyak orang yang nggak tahu, makanya kita ceritain supaya orang tuh sadar kalau punya uang itu bukan checklist, satu-satunya checklist buat punya anak gitu. Karena ada nih hal yang perlu kita pikirin tentang lingkungan anak itu nanti gimana. Iya, nah ini kayak fearmongering, nanti ada yang komen nih, fearmongering. Apaan tuh? Fearmongering kayak yang nyari sensasi dan attention dari menebar ketakutan. Oh, Gitu. enggak lah, ini nggak ketakutan, kita rasain kesehatan mental kita aja terganggu gara-gara krisis iklim. Karena kan penelitian bilang ya, maksudnya manusia tuh harus deket sama alam. Bukan cuma ajaran agama loh, tapi sainsnya juga kita bisa healing. Makanya kan sekarang lagi in tentang healing. Tapi sebenarnya healing itu kalau kita ambil lagi ke dalam, emang itu ada sainsnya, ada penelitiannya. Kalau manusia tuh lebih bisa sehat mental kalau kita ada deket sama alam. Ini penelitian tuh kalau nggak salah yang otaknya dicek, di scan gitu ya, waktu dia berinteraksi sama tanah. Jadi dia main tanah atau main apa. Ada zona-zona otak yang aktif dan bahagia gitu. Gara-gara Dekat dengan alam. Karena emang hakikatnya kita gitu dari tanah ke tanah. Nah masalahnya yang kamu pernah ngomong in between dari tanah ke tanah ini kita ngapain? Nah anak-anak kita bisa-bisa nggak bisa dapetin alam sama sekali. Masa harus afford kan pesawat buat bisa ke alam? Nah itu juga hal yang lain kan. Aku baru ngomong soal liburan. Kan keluarga nggak mungkin nggak liburan ya. Gitu. Sekarang aku kan ya gitu ya, hobinya kalau suka mengamati yang aneh-aneh gitu. Kayak mungkin orang nggak ngamatin, aku ngamatin kayak orang kalau liburan tuh kenapa ya harus ke jauh-jauh banget gitu. Maksudnya kalau bisa di taman kan di taman, kalau bisa yang dekat kan dekat. Kenapa jadi harus jauh banget gitu ya? Karena alamnya jauh. Terus kayak kita kemarin ada acara, aku diundang di Pertamina Eco Youth Fest. Ya ini kan itu fakta. Kita datang ke pikniknya, terus itu tuh taman, ya hutan kota yaitu GBK ya berarti ya. Nah semuanya tuh pada mau piknik, ya kan ada kerasa itu kan, kita pengen kayak piknik di langit biru, di bawah langit, deket di teduh di bawah pohon. Tapi kenyataannya sumuknya luar biasa. Dan itu kejadian setiap hari di Jakarta gitu. Mungkin kita berasa banget karena kita bolak-balik Kabupaten Bandung yang emang di gunung terus ke Jakarta. Mungkin kalau orang Jakarta nggak separah kita sih merasakannya. Iya, nah masalahnya tuh jadi banyak masalah nih podcast nih. Tapi yang aku pikir mungkin kalau teman-teman kan datang dari berbagai konteks yang beda ya, kayak teman-teman yang kalangan menengah mungkin masih punya opsi dan punya kemampuan buat bawa anaknya ke mall, ke playground yang mahal-mahal gitu kan. Yang sekali bayar berapa gitu. Ya, cuma buat masuk doang gitu. Yang harusnya itu kan ruang publik. Kalau ya teman-teman yang nggak punya akses ke situ, itu sih aku mikir juga ya. Dan ini jadinya mikirnya jauh ke ekonomi gitu ya. Kayak kan Sri Mulyani bilang, ini garis kemiskinan tuh naik nih. Nah kita tuh yang di middle class tuh bisa jatuh ke kelas miskin gitu ya. Atau prasejahtera tuh kapanpun. Apalagi krisis iklim makin kacau dan sebagainya. Jadi ya ngeri sih punya anak di konteks itu ya. Tapi aku lebih ke, kalau aku kan ya udahlah, ini aku udah di sini ya pilihanku cuma berjuang fight or flee kan. Tapi kan ini anak punya, harusnya ada opsi buat tidak dilahirkan. Nggak tahu ya, ini bisa kontroversi tapi teman-teman bisa kasih pendapatnya kalau udah dapat konteks kayak gini. Tapi aku membahas, misalnya kita nih ya, kita punya kontrol nih. Ini ada 2 ayam. Ayam telur nih mau netas nih, udah anget nih, tinggal netas. Dia lahir, kita taruh di padang pasir telur ayamnya. Netas,
yang orang tuanya nih meninggal. Hmm. Ini anak ayam, Hidupnya di mana? iya. Itu anak ayam loh. Iya. Apalagi anak bayi gitu, bayi Iya. manusia gitu kan. Jadi Nanti jadi ini lagi. Bukan cuma inner child. inner chicken. Nggak Nggak tahu. jelas. Itu kan ayam. Justru poinnya itu. Kan itu anak ayam tuh, kita mikirin loh. Ini anak Iya. bayi manusia masa enggak? Oke, nah itu dia. Tapi setiap pasangan pilihannya beda-beda. Jadi apalagi kita tuh sebenarnya masih sumur jagung pernikahannya, Belum setahun. belum setahun, terus kayak belum ada kayak tuntutan dari orang tua untuk punya Tahun anak kedua, baru, tahun gitu. ketiga. Mungkin nanti tahun kedua, tahun ketiga baru kayak ditanyain gitu. Nanti kita akan siapin materi buat jadiin mereka aktivis iklim. Jadi mereka Nggak paham. tahu sih nanti kayak gimana keadaannya ketika udah tahun kedua atau tahun ketiga. Tapi kita pengen share ini bukan karena kita mau bilang harus child free atau Yeah. mengkampanyekan child free. Bukan, kita justru campaignnya itu adalah lingkungan yang sehat dulu nih. Kita tuh cuma mau ini. Kita tuh maksudnya ngomongin child free sebagai implikasi dari kondisi alam yang chaos ini. Jadi bukan poin, kita juga pengen punya anak 10 gitu ya. Ya kalau misalnya Lingkungannya nggak bermasalah oke, gitu. uangnya ada, kenapa Ya, enggak? ya udah gitu, kalau emang ternyata diberkati segitu ya syukur gitu. Tapi Tapi kan kalau 10 enggak sih yang 12. sorry. Jadi punya timbul. Oke, nah itu dia bercandanya, Bang. Maafkan saya. Segitu. Jadi hari ini kita ngomongin soal child free Gara-gara karena lingkungan. semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman cerita Nupi yang dengerin. Makasih juga udah selalu komen ataupun DM support kalian untuk kita tetap bisa ngonten di Instagram, di TikTok maupun di Spotify. Dan jangan lupa buat klik tombol follow dan nyalakan notifikasinya, karena siapa tahu ada orang-orang, kayaknya banyak sih yang lagi mikir nih, sebenarnya kan ini butuh temen ngobrol. Kayak pasangan-pasangan lain ada nggak sih yang ngomongin ini gitu ya, atau punya konser ini, terus pertimbangan mereka apa. Nah mungkin ini bisa membantu, jadi kalian bisa share juga. Betul. Dan kalau misalnya kalian follow tuh bisa ada notifikasinya di homepage Spotify kalian. Apalagi jarang ya orang-orang yang bisa ngomongin tentang lingkungan sekomprehensif kita berdua. Sombong banget. Sumpah sombong banget. Nah, maksudnya dari sudut pandang warga biasa gitu dan aktivis. Iya. Lebih di kamu sih sebagai warga biasa. Tapi ya, nanti kita ngobrol lagi di episode